Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rivaldi Mole. Di sini saya akan mempresentasikan tesis saya yang berjudul Dampak Ketidakpastian Politik Terhadap Reaksi Saham tahun 2004 hingga 2024. Nah, latar belakang dari penelitian ini, seperti yang kita ketahui bahwa pemilu bukan sekedar peristiwa politik karena bisa mempengaruhi pasar saham. Hal ini dikatakan oleh Zikiseh tahun 2019 dan juga Jensen dan Smith tahun 2005. Teori yang lain juga mengatakan, yaitu teori pasar saham yang efisien, itu menyatakan bahwa penetapan presiden adalah informasi yang krusial yang mempengaruhi pasar saham. Jika kita melihat 5 periode ke belakang dari 2004 hingga 2024, kita bisa melihat pola yang tren yang positif yang sama dari periode ke periode, yaitu pada penetapan presiden dan wakil presiden yang terpilih, di situ menjadi jembatan atau pembatas antara volatilitas harga saham dan juga kenaikan atau tren positif yang disebabkan dari penetapan hasil presiden terpilih. Nah, selain dari peristiwa penetapan presiden terpilih, juga bisa dilihat dari status presiden yang terpilih, yaitu antara incumbent dan newcomer. Di sini saya menampilkan dua contoh dari tahun 2009 dan 2014, di mana pada tahun 2009 SBY terpilih sebagai incumbent dan juga Jokowi pada tahun 2014 sebagai newcomer. Nah, kedua hal ini, yaitu penetapan presiden dan juga status presiden yang ditetapkan, itu menurut sebuah penelitian dikatakan sebagai ketidakpastian politik. Kemudian penelitian yang lain oleh Boubacar et al. Dan juga Pandey et al. Pada tahun 2008 dan 2024 menyatakan bahwa faktor status perusahaan, yaitu BUMN dan BUMN, itu merespon pasar dengan cara yang berbeda. Jadi untuk itu objek yang saya teliti pada penelitian kali ini yaitu terbagi menjadi dua, yaitu perusahaan BUMN dan juga perusahaan non BUMN. Untuk pengukuran harga sahamnya sendiri di sini menggunakan kumulatif abnormal return atau CAR. Pengukuran ini sudah biasa dilakukan pada penelitian-penelitian event study seperti yang saya lakukan pada kali ini. Kemudian agar penelitian saya bisa valid, maka digunakanlah dua variabel kontrol, yaitu harga emas dan juga volatilitas pasar yang menjadi variabel kontrol pada penelitian kali ini. Harga emas itu dipilih karena dianggap sebagai safe haven bagi masyarakat, di mana masyarakat itu lebih memilih untuk menabung emas atau berinvestasi emas ketika terjadi peristiwa-peristiwa yang bisa menyebabkan volatilitas atau ketidakpastian dari harga pasar saham. Volatilitas pasar atau VIX juga digunakan agar bisa karena VIX itu sendiri menjadi indeks ketakutan bagi masyarakat atau indeks yang menggambarkan secara keseluruhan pergerakan dari harga saham sendiri. Nah, kemudian kemudian manfaat dari penelitian ini bukan hanya dalam hal akademisi, tetapi juga aplikatif bagi investor, regulator, bahkan pembuat kebijakan. Kemudian lanjut ke pertanyaan penelitian, di sini disusun menjadi 3 pertanyaan penelitian, yaitu apakah peristiwa penetapan hasil presiden terpilih berpengaruh terhadap reaksi harga saham BUMN dan non-BUMN selama pemilu tahun 2004 hingga 2024. Kemudian yang kedua, apakah status presiden terpilih, yaitu newcomer versus incumbent, berpengaruh terhadap reaksi harga saham BUMN dan non-BUMN selama pemilu tahun 2004 hingga 2024. Dan yang terakhir, bagaimana reaksi harga saham BUMN dan non-BUMN selama pemilu tahun 2004 hingga tahun 2024. Nah, untuk mendukung atau untuk melihat sejauh mana penelitian ini bisa dikatakan valid, maka akan diukur atau dilihat dengan dua teori berikut, yaitu yang pertama efisien market hypothesis yang menyatakan bahwa harga saham mencerminkan semua informasi yang tersedia di pasar, sehingga jika pasar efisien, maka harga saham akan segera merespon setiap informasi baru, termasuk perubahan politik seperti pemilihan presiden. Dan yang kedua itu signaling teori, atau teori signaling yang menyatakan bahwa tindakan dari entitas tertentu seperti pemerintah atau calon presiden itu dapat mengirim sinyal kepada pasar. Nah, kemudian dari latar belakang yang sudah saya susun sebelumnya, maka terdapat 3 hipotesis yang telah dirumuskan, yaitu hipotesis pertama, penetapan hasil presiden berpengaruh terhadap reaksi harga saham.
Kemudian yang kedua, status presiden terpilih newcomer versus incumbent berpengaruh signifikan terhadap reaksi harga saham. Dan yang terakhir, terdapat perbedaan reaksi harga saham antara BUMN dan non-BUMN selama pemilu tahun 2004 hingga 2024. Kemudian untuk model penelitiannya seperti ini, yaitu terdapat 2X dari penetapan hasil pemilu dari status presiden, berpengaruh kepada harga saham, dan kemudian melihat perbedaan antara harga saham BUMN dan non-BUMN. Kemudian untuk metodologi penelitian, di sini desain penelitiannya menggunakan deskriptif kuantitatif dengan data sekunder dari Bursa Efek Indonesia. Kemudian metode pengumpulan datanya uh, secara kriteria, menggunakan beberapa kriteria. Yang pertama, saham merupakan perusahaan BUMN dan non-BUMN yang terdapat pada Bursa Efek Indonesia dengan rasio 1:1. Kemudian informasi dividen, emisi saham baru, pemecahan saham, dan sebagainya itu diabaikan pada penelitian ini. Kemudian emiten yang dipakai disesuaikan dengan tahun penelitian, dan yang terakhir saham pada saat hari penelitian itu tidak disuspend. Kemudian periode pengamatan itu 21 hari perdagangan, yaitu T-10, hari T, dan juga T+10. Untuk penetapan presiden, tanggal-tanggal penetapan presiden terpilih sendiri, di sini sudah ditetapkan tanggal-tanggalnya sesuai dengan berita-berita terpercaya yang sudah diambil dari internet dan juga media cetak. Kemudian untuk pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi dengan rumus sebagai berikut. Kemudian untuk setelah dilakukan uji regresi, maka akan dilanjutkan pengujian robustness test atau uji kestabilan untuk mengukur apakah hasil regresi tetap stabil ketika ditambahkan dua variabel kontrol, yaitu emas dan juga indeks volatilitas. Kemudian setelah diuji robustness test, di sini juga dilakukan pengujian normalitas. Uji normalitas sendiri sudah bisa dikatakan normal karena terdapat, bisa dilihat bahwa titik-titik sudah berkumpul di garis lurus. Kemudian seperti yang dikatakan tadi, untuk pengujian hipotesis pertama di situ menggunakan analisis regresi. Seperti yang kita lihat bahwa pada mulai dari tahun 2004 hingga tahun 2024 yang sudah diwarnai itu merupakan nilai-nilai yang signifikan, yang artinya sebagian besar atau bahkan setiap tahun itu sudah bisa dikatakan bahwa uji hipotesis yang pertama tadi bahwa peristiwa penetapan presiden itu sudah berpengaruh signifikan baik dari tahun 2004 hingga tahun 2024 dengan tahun yang paling berpengaruh itu pada tahun 2014, di mana ketiga model menunjukkan hasil signifikansi dan juga nilai signifikansinya merupakan nilai signifikansi terendah dari tahun-tahun yang lain. Kemudian setelah dilakukan pengujian regresi, di sini juga digunakan one sample t-test untuk lebih memastikan lagi hasilnya, dan setelah diuji ternyata sebagian besar model di setiap tahun sudah menyatakan bahwa H0 ditolak atau bisa dikatakan terdapat perbedaan signifikan, sehingga hasil ini juga sejalan dengan analisis regresi sebelumnya. Kemudian kita lanjut ke hipotesis kedua, yaitu status presiden itu berpengaruh signifikan terhadap reaksi harga saham. Di sini juga bisa dilihat bahwa pada sebagian besar model itu sudah mengatakan bahwa signifikansinya di bawah dari 0,05, yang berarti hipotesis 2 sudah terbukti benar dan berarti terdapat pengaruh signifikan terhadap reaksi harga saham, yaitu dari status presiden. Nah, kemudian jika dilihat status presiden yang pada variabel status presiden di mean adjusted model, keduanya menunjukkan angka minus, yang berarti newcomer menjadi status presiden yang paling berpengaruh terhadap harga saham. Kemudian ketika dilihat dari nilai signifikansi untuk chart-nya itu pada chart non BUMN di market adjusted model menjadi nilai signifikansi terendah, sehingga bisa dikatakan bahwa
eh, non BUMN menjadi perusahaan yang paling terpengaruh atau yang paling bereaksi terhadap status presiden eh, yang terpilih. Kemudian kita lanjut ke uji pertites untuk hipotesis kedua. Ini juga sudah bisa dikatakan konsisten dengan hasil sebelumnya, di mana sebagian besar hipotesis nol itu ditolak, sehingga bisa dikatakan terdapat perbedaan signifikan antara eh, ketika status presiden newcomer versus incumbent. Kemudian kita lanjut ke hipotesis ketiga, di mana bahwa terlihat kalau di setiap tahun juga sudah menunjukkan nilai signifikansi, di mana warna kuning itu menunjukkan signifikansi di bawah 0,05, sehingga bisa dikatakan bahwa uji hipotesis ketiga ini juga sudah diterima dengan signifikan, di mana yang berarti terdapat perbedaan antara saham BUMN dan saham non BUMN eh, dalam bereaksi terhadap penetapan hasil presiden. Kemudian jika kita lihat dari tahun ke tahun, itu di tahun 2004, 2009 hingga 2014, perusahaan non BUMN lah yang lebih berpengaruh terhadap eh, terhadap peristiwa penetapan presiden. Kemudian pada tahun 2019 di situ tidak ada pengaruh, tidak ada perbedaan pengaruh antara BUMN dan non BUMN. Kemudian pada tahun 2024 ternyata perusahaan BUMN yang lebih berpengaruh daripada perusahaan non BUMN. Nah, secara keseluruhan itu bisa dikatakan bahwa perusahaan non BUMN yang lebih memiliki pengaruh atau yang lebih reaktif terhadap penetapan hasil presiden ini. Kemudian dibuktikan juga dengan t-test selanjutnya, yaitu independent t-test, juga di sebagian besar tahun ini sudah konsisten dengan hasil regresi sebelumnya. Hanya di tahun 2019 tidak ada pengaruh, sehingga bisa dikatakan bahwa hipotesis ketiga itu diterima, di mana eh, antara reaksi harga saham BUMN dan non BUMN itu bisa dikatakan terdapat perbedaan reaksi. Nah, untuk kesimpulannya, kita bisa katakan bahwa kesimpulan pertama, ketidakpastian politik saat penetapan Presiden 2004 hingga 2024 itu berdampak signifikan pada harga saham. Respon positif di tahun 2009 dan 2024, serta tekanan negatif yang ada pada tahun 2004 dan 2019. Kemudian yang kedua, status presiden terpilih mempengaruhi reaksi harga pasar. Newcomer memicu respon negatif lebih kuat dibanding incumbent, dan dampaknya itu lebih terasa pada saham non-BUMN. Kemudian kesimpulan ketiga, terdapat perbedaan signifikan dalam reaksi saham BUMN dan non-BUMN selama pemilu tahun 2004 hingga 2024. Kemudian non-BUMN ternyata lebih sensitif pada sebagian besar periode, sehingga BUMN itu hanya lebih responsif pada tahun 2024 saja. Kemudian keterbatasan penelitian ini tidak memasukkan variabel keuangan seperti dividen atau pemecahan saham yang bisa mempengaruhi harga saham. Kemudian hanya dua variabel kontrol yang digunakan, sehingga tidak mencakup faktor ekonomi makro penting lainnya. Kemudian hasil yang didapatkan juga tidak bisa digeneralisasi ke negara selain negara Indonesia atau ke periode yang berbeda. Kemudian model statistik yang digunakan juga terbatas, hanya tiga model tadi, yaitu mean adjusted model, market adjusted model, dan juga market model, sehingga tidak dapat menangkap seluruh dinamika pasar. Kemudian kita lanjut ke implikasi. Di sini ada dua implikasi, yaitu implikasi teoritis dan implikasi praktis. Teoritisnya, perusahaan BUMN lebih sensitif terhadap faktor politik, sehingga memperluas pemahaman tentang pengaruh eksternal terhadap perilaku pasar dan keputusan investasi. Praktisnya, investor sebaiknya memperhatikan status presiden dan jenis perusahaan saat pemilu, karena pada penelitian sebelumnya di mana BUMN yang lebih reaktif, ternyata pada penelitian ini non-BUMN lah yang lebih reaktif. Sehingga bagi regulator dan korporasi dibutuhkan kebijakan dan strategi mitigasi yang responsif agar bisa menjaga stabilitas pasar selama masa transisi politik. Dan sarannya itu yang pertama, bagi peneliti masa depan disarankan menambah variabel keuangan dan makroekonomis serta melakukan studi lintas negara agar hasilnya bisa lebih komprehensif. Kemudian investor juga perlu menyesuaikan portofolionya ketika pemilu dengan memperhatikan sensitivitas perusahaan BUMN dan status presiden, serta mendiversifikasikan aset untuk mengurangi risiko. Kemudian, pemerintah perlu juga menjaga stabilitas pasar dengan kebijakan yang konsisten dan mendukung BUMN menghadapi dampak politik melalui strategi manajemen risiko. Baik, terima kasih banyak. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.